Halo, selamat datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Halo, saudara Siti, bisa dengar suara saya? Halo, suaranya kecil banget ya. Halo, saudara Siti, bisa dengar suara saya? Kecil. Ini volumenya udah saya besarkan ini. Gimana, masih kecil lagi? Halo, 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 saudara Siti. Selamat datang, saudara Aisyah. Bisa ya. Oke, selamat malam. Selamat datang di kelas lagi. Kita ketemu lagi ya. Apa kabarnya ini? Apa kabarnya semuanya? Oke, baik. Ini saya hidupkan dulu untuk saudara Aisyah biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Halo saudara Siti, suaranya mana? Sambil nunggu temennya, kita berbincang-bincang dulu. Baru 2 orang yang hadir. Halo. Bentar. Halo. Waalaikumsalam. Ini suaranya siapa ya? Ya. Halo. Waalaikumsalam, saudara Ais. Halo. Ya, bisa dengar suara saya ya? Halo. Suara saya bisa terdengar jelas tidak? Iya, selamat malam. Suara saya jelas tidak ini? Bisa ya, jelas ya. Karena di sini suara kalian ini kok kurang begitu jelas. Hmm. Iya, suaranya telat. Sampai sini yang telat. Suaranya telat sampai sini. Halo. Mungkin jaringannya kurang begitu bagus. Alhamdulillah baik. Kabar di sana bagaimana? Agak putus-putus. Suaranya gimana? Bisa terdengar dengan jelas? Agak putus-putus ya. Ya mungkin di sini jaringannya kurang begitu bagus. Agak putus-putus ya. Iya mungkin jaringannya yang kurang begitu bagus. Ya kita sambil nunggu teman-temannya, baru 2 orang. Teman yang lain sudah diberitahu untuk malam hari ini? Halo, sudah. Hmm.
Ini jadwal baru ya. Kemarin ini untuk Miss Sally minta ganti, minta tukeran jadwal. Halo. Selamat datang Saudara Fitria. Assalamualaikum. Iya. Ini mic-nya saya matikan ya. Suaranya tidak begitu jelas ini. Iya, suaranya putus-putus. Selamat malam. Ini saya matikan untuk mikrofon terlebih dahulu ya. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Iya, selamat malam. Nanti kalau suara saya tidak begitu kejelasan, terlalu kedengeran, ini ya bisa bisa konfirmasi ke saya. Di sini di daerah saya ini kebetulan sinyalnya ini baru baru kurang begitu sehat ini. Iya. Oke. Semoga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Selamat malam Airin. Oke, selamat datang di kelas. Saya di Jepara. Saya di daerah Jepara. Kebetulan ini ya mungkin apa ya, jaringan internetnya yang kurang bagus. Biasanya juga bagus kok. Oke, kita nunggu temennya. Saya tunggu 4 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai pembelajarannya. Semuanya kabarnya sehat ya? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Kita ketemu yang kedua kalinya ini ya. Semoga malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan semoga nanti dapat bermanfaat gitu. Untuk jam pelajarannya sama, jam 9. Yang beda hanya waktunya saja. Baru 5 orang yang masuk. Kita tunggu 3 menit lagi. Kelas kita mulai.
Baik, kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, walaupun baru 5 orang, kita langsung mulai aja biar nanti kita tidak ketinggalan materi, karena waktu kita sangat terbatas sekali, hanya 1 jam. Jadi kita mulai aja. Untuk buku panduannya sudah dipersiapkan, buku tulis, alat-alat tulis sudah dipersiapkan semuanya. Oke, baik, kita mulai ya. Kemarin kita sudah kenalan, kemudian kita sudah sedikit membuka pelajaran kita. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas lagi berkaitan dengan partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Ya, partisipasi dalam pembelaan negara. Ya, kita buka dulu untuk slide-nya. Oke. Kita melihat pentingnya usaha pembelaan negara. Pada topik yang pertama kali ini kita akan bahas masalah pengertian usaha pembelaan negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di situ sudah dijelaskan gitu kan dengan baik, dengan gamblang, bahwasanya upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya. Berarti kita harus punya rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menghargai perjuangan para pahlawan yang terdahulu yang sudah berjuang untuk memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus pertama kali paham dan mengerti akan makna kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah kita sering dengar bahwasannya makna dari kemerdekaan Negara Republik Indonesia itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, pada pembukaan yang sudah sering kita dengar. Saya yakin untuk teman-teman yang ada di sini sudah hafal mungkin ya, hafal dan sering mendengar berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin tanya kepada saudara Siti. Oke, saudara Siti siap? Kepada saudara Siti, saya ingin coba kamu coba nanti dituliskan pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia untuk alinea yang pertama. Isinya apa itu? Bisa diketik aja. Iya, panjang. Bentar, mikrofonnya saya aktifkan ya, saya pengen denger. Untuk saudara Siti. Oke, boleh. Coba ya, coba dibacakan untuk isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita sudah sering dengar. Yang lain juga ya, siap-siap nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke. Mungkin teman-temannya bisa membantu. Silakan. Ya. Atau mungkin ada yang bisa menjawab, ada yang bisa memberikan dan atau bisa membacakan untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Yang bisa coba diketik, saya bisa gitu. Nanti dapat poin ya. Gak hafal. Ya dibaca aja gak apa-apa kalau ada. Siapa-siapa yang mau nanti dapat nilai. Nanti dapat nilai sendiri. Saya catat nama-namanya ya. Sementara nyontek boleh, nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang bisa membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Siapa? Belum ada ini? Baik ya. Coba nanti dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, nanti tolong disimak dengan baik. Kemudian nanti tolong diterjemahkan. Apa sih yang sebenarnya makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut? Bisa dipahami bersama ya. Yang baru masuk saya ucapkan selamat datang di kelas. Selamat malam semuanya. Baik, isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu adalah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan besarnya makna yang terkandung dalam pembukaan tersebut.
undang-undang tersebut memiliki makna. Di antaranya kita bisa melihat adalah betapa besar perjuangan para pahlawan terdahulu kita untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Bahkan pahlawan tersebut tidak hanya mengorbankan jiwa, raga, bahkan pikirannya, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan hanya demi berkibarnya bendera merah putih, sehingga negara ini dapat merdeka. Dari penggalan tersebut, dari penggalan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, kita sebagai warga negara harus memiliki sifat bela negara, membela negara kita agar negara kita ini dapat dipertahankan dan tidak mudah direbut oleh negara-negara yang lainnya. Kita bisa flashback kembali pada masa perjuangan, pada masa lampau yang lalu. Kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan hak segala bangsa. Dan memang yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan. Karena apa? Dengan adanya penjajahan tersebut, maka yang terjadi adalah penderitaan rakyat yang tiada henti. Rakyat selalu menderita ketika terjadi suatu penjajahan. Dari adanya penjajahan itulah maka rakyat Indonesia bersama-sama berkumpul membangkitkan rasa perjuangan terhadap dirinya untuk segera memerdekakan dirinya itu dari para penjajah. Mereka sangat gigih sekali dalam proses perjuangan yang dia lakukan. Dia sangat gigih sekali memperjuangkan negara ini sampai akhirnya negara ini merdeka. Akhirnya kita dapat hidup bebas dari para penjajah. Ketika kita sudah menghadapi kehidupan yang seperti ini, yang bebas dari penjajahan, maka kita sebagai rakyat Indonesia tidak diperbolehkan atau diwajibkan untuk mempertahankan negara ini agar para penjajah itu tidak datang kembali. Karena penjajahan sekarang ini itu tidak seperti pada zaman yang dulu. Kalau dulu kita sering perang kayak gitu kan, kita sering perang dengan negara yang lain dengan senjata kayak gitu. Kalau penjajahan yang sekarang ini sudah berubah caranya, tidak seperti dulu. Penjajahan yang sekarang ini lebih menyeramkan sekali, karena penjajahan melalui dengan teknologi yang sangat luar biasa. Di antaranya televisi itu adalah merupakan salah satu contoh bentuk penjajahan yang terjadi tanpa kita sadari dan sangat halus sekali. Kemudian ada lagi masuknya negara-negara asing ke Indonesia, yang akhirnya dia menjadi tuan rumah di negara kita. Itu adalah merupakan suatu bentuk penjajahan. Kita bisa lihat di sini contoh sikap usaha pembelaan negara bagi siswa. Ini kita bisa lihat bagi siswa ya. Bagi siswa, di antaranya adalah menolak campur tangan pihak asing terhadap
kedaulatan NKRI. Jadi negara kita ini tidak boleh dipengaruhi oleh negara yang lain. Kita adalah negara yang berdaulat, mandiri, berdiri sendiri. Jadi dalam proses pengaturan kepemerintahan itu dilarang adanya campur tangan negara lain. Kemudian sikap yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai siswa yaitu sikap hormat terhadap bendera merah putih. Maka bentuk penghormatan, bentuk bela negara yang kita lakukan kalau kita sebagai anak sekolah, kalau di sekolah yang umum itu biasanya setiap hari Senin dilaksanakan upacara bendera. Itu adalah bentuk hormat kita terhadap pembelaan negara para pejuang terlebih dahulu, yang pada zaman dulu telah memperjuangkan negara ini tidak hanya sekedar tenaga pikiran, bahkan nyawa mereka pun melayang demi negara ini merdeka, melawan para penjajah-penjajah yang sudah memberikan penderitaan-penderitaan pada rakyat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hormat kita, yaitu melakukan upacara bendera merah putih. Kemudian kita senantiasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pengen tanya ini, ada yang masih hafal atau ada yang sudah lupa untuk lagu Indonesia Raya? Untuk yang ada di kelas ini, semuanya masih hafal ya lagu Indonesia Raya? Halo, bisa mendengar saya? Baik, semuanya masih hafal ya untuk lagu Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kita sekarang adalah sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang warga negara Republik Indonesia di era yang sekarang ini, dalam rangka memperjuangkan, melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu kita. Di antaranya adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar memiliki kemampuan kewarganegaraan untuk dapat membela negara dan mengisi kemerdekaan dengan menciptakan kemerdekaan yang produktif dan sejahtera. Oke. Saya ulangi lagi, tugas kita yang sekarang ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki kemampuan kewarganegaraan untuk dapat membela negara dan mengisi kemerdekaan dengan menciptakan pekerjaan produktif kesejahteraan. Karena di era sekarang ini kita dihadapkan dengan negara lain. Di Indonesia sudah banyak sekali dimasuki oleh bangsa-bangsa asing yang di sana bangsa tersebut menanamkan modalnya dan membuat usaha yang ada di Indonesia. Mereka memimpin perusahaan-perusahaan besar di sana. Sedangkan yang menjadi pegawainya adalah Indonesia itu sendiri, rakyat Indonesia. Dalam artian apa? Ya seakan-akan kita itu menjadi budak di negara sendiri, seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu bentuk penjajahan yang secara halus. Ya mungkin kita bisa tidak pungkiri sendiri bahwasanya kemampuan negara kita itu mungkin lemah gitu kan, sehingga kita harus menerima negara asing untuk menjadi pemimpin atau memimpin suatu perusahaan di negara kita, dan kita harus menjadi seorang pekerja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penjajahan yang secara halus. Bentuk penjajahan yang secara halus adalah seperti itu. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa memperbaiki sistem itu. Sistem itu harus kita perbaiki. Ya, pembelaan terhadap negara itu harus kita perbaiki. Karena apa?
bela negara itu penting sekali, memiliki makna yang sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup bernegara. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya bela negara itu memiliki makna yang sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup bernegara. Tujuan bela negara itu sendiri adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya sudah sangat jelas sekali bahwasanya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu yang namanya bela negara adalah upaya warga negara untuk mempertahankan dan menegakkan negara dalam berbagai bentuk. Jadi ada berbagai macam usaha dalam suatu pembelaan negara. Sikap dan tindakan itu diantaranya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Yang pertama adalah mewujudkan keamanan lingkungan. Karena kita tahu sekarang ini penjajahan itu tidak hanya terjadi di internal saja. Mohon maaf, penjajahan tidak terjadi secara eksternal, di eksternal saja, tapi penjajahan juga di internal. Contohnya apa? Di Indonesia sendiri bisa dilihat berbagai macam contoh, ya kan? Ada berbagai macam pemberontakan. Bisa kita lihat pemberontakan yang terjadi, ya. Pemberontakan yang terjadi khususnya kemarin di Aceh gitu kan, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Halo, halo, bisa mendengar suara saya? Suaranya putus-putus ya. Oke, padahal di sini untuk kualitas sinyal udah bagus ya, kok masih putus-putus? Ini coba audionya saya perbesar lagi, siapa tahu nanti bisa lebih jelas. Nanti kalau suaranya tidak begitu kejelasan, saya akan ini lampirkan untuk slide-nya. Nanti saya kirim slide-nya ya. Oke, nanti saya setelah kelas ini nanti saya akan share di grup untuk slide-nya, jadi nanti bisa dipelajari sama-sama. Baik, ya mungkin kenapa ya? Karena menurut sinyal di sini sih bagus sinyalnya, tapi kalau masih putus-putus ya mungkin apa ya? Nyangkut di pohon kelapa mungkin kali ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berkaitan dengan ini pengertian usaha pembelaan negara. Sikap dan tindakan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ya, usaha pembelaan negara ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara dalam wujud apa? Yang pertama adalah wujud keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan. Kita harus bisa menciptakan keamanan lingkungan, baik itu keamanan yang terjadi di internal sendiri, ancaman di internal sendiri, maupun ancaman yang dari luar. Saya contohkan tadi ancaman yang dari internal sendiri. Contohnya ada Gerakan Aceh Merdeka. Dulu itu yang menjadi sebuah ancaman tapi dari negara kita sendiri. Karena GAM itu kan berada di negara kita sendiri di Aceh. Tapi dia berusaha untuk memberontak untuk lepas. Itu merupakan sebuah ancaman atau dikatakanlah sebuah penjajahan yang dari internal aja seperti itu, ya kan? Apalagi yang dari eksternal.
Sekarang ini banyak sekali usaha yang dari eksternal untuk menguasai negara kita dengan jalan-jalan yang lebih halus. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini udah canggih. Mereka membuat produk-produk baru kemudian dijual di negara kita. Kemudian akhirnya kita membeli produk dari luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penjajahan yang secara halus. Ketika kita tidak mampu membentengi diri kita, kita tidak bisa melakukan suatu pembelaan, maka lama-kelamaan negara kita tidak memiliki makna di hadapan negara lain, tidak memiliki arti. Contoh aja kurs negara kita sekarang ini, kurs keuangan, mata uang negara sudah dapat dilihat. Kurs mata uang negara kita di Indonesia dengan di US itu sudah sangat besar sekali, sampai dengan kemarin itu tembus 14.500 gitu kan per dolar. Nah, keuangan kita aja sudah tidak bermakna di mata negara lain gitu kan. Apalagi nanti kalau kita sudah menggunakan produk-produk yang lain gitu kan, produk-produk dari negara luar. Artinya apa? Ya kita itu dijajah, tapi penjajahnya adalah secara halus. Kalau kita tidak memiliki jiwa bela negara, kalau kita tidak memiliki jiwa bela negara, maka yang terjadi adalah negara kita akan dikuasai oleh negara lain. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Oke. Ada kucingnya yang gerak-gerak ya. Ya baik, untuk besok kucingnya saya hilangkan aja lah. Dalam pembelaan negara ini terdapat berbagai macam unsur. Ada berbagai macam unsur bela negara. Yang pertama adalah kita sebagai warga negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang sangat kuat. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya walaupun kita sekarang ini untuk saudara-saudara ini berada di negara lain, tapi kecintaan terhadap negara kita tetap masih kuat, masih kental. Jangan sampai terpengaruh dengan negara lain yang akhirnya kita malah meninggalkan negara kita, tidak membesarkan negara kita, tapi malah kita yang terjadi terpengaruh, akhirnya apa? Menjadi negara tersebut. Ya, sebagai warga negara yang baik itu memang walaupun di negara manapun kita harus mampu membawa nama baik negara kita. Bagus sekali itu untuk saudara Siti Nur Aini ya. Harus bisa. Yang namanya kita warga negara yang baik, harus punya rasa cinta tanah air. Nah, itu adalah salah satu wujud dari bentuk pembelaan negara. Makanya apa? Ketika ada, ini pembelaan negara juga. Ketika ada di sini mungkin di negara sana warga negara itu ternyata terkena suatu sanksi terhadap negara lain, maka negara kita selalu membentengi. Nah, seperti itu. Ada benteng-bentengnya, membentengi bagaimana cara melindungi negara, melindungi warga negara yang berada di negara asing. Nah, itu ada. Kemudian unsur yang berikutnya adalah memiliki kesadaran untuk melakukan bela negara sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Nah, seperti yang dikatakan oleh saudara Siti Nur Aini tadi ya kan, walaupun berada di negara lain, harus tetap bisa membawa nama baik negara itu di hadapan negara lain. Itu adalah salah satu bentuk pembelaan negara. Artinya apa? Tidak lupa dengan negara yang lain. Tetap nanti ketika pulang gitu kan, ketika pulang
dan mendapatkan pengalaman dari negara lain, maka pengalaman itu dapat dipakai di negara sendiri demi untuk memajukan negara Indonesia. Saya yakin di sana pasti nanti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa ditimba oleh saudara-saudara semua ya. Yang berikutnya, unsur dari bela negara adalah memiliki kesadaran berkonstitusi dan kemampuan dasar untuk melakukan upaya bela negara berupa fisik ataupun non fisik. Halo, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke, baik. Kemudian unsur-unsur yang berikutnya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan anti penjajahan dalam berbagai bentuk. Oke, slide-nya belum diganti karena masih kita bahas ini. Panjang banget slide-nya nanti. Ya. Jadi kita memiliki rasa anti terhadap penjajahan, baik itu penjajahan secara fisik dengan senjata maupun penjajahan secara halus, ya, maupun penjajahan yang secara halus. Di sini kita bisa lihat ada penjajahan yang menggunakan senjata, itu kan. Ini upaya pembelaannya. Ketika ada penjajahan secara bersenjata, maka kita bisa melakukan pembelaan secara bersenjata ketika kita mampu. Maka di negara kita itu ada yang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi ada senjatanya. Dan yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Ketika itu untuk keperluan negara, maka kita harus mendahulukan kepentingan negara itu daripada kepentingan pribadi. Nah, seperti itu. Harapannya agar apa? Ketika kita memiliki sifat-sifat itu, tentu dalam mewujudkan kesejahteraan warga, tidak hanya dalam keamanan dalam lingkungan, energi kita juga aman, ya kan? Energi juga aman, keadaan ekonomi juga aman. Energi contohnya apa? Proses eksplorasi terhadap minyak, gitu kan? Terhadap minyak. Janganlah kita hanya mengambil minyak mentah kemudian kita eksporter terus terhadap negara luar, gitu kan? Kita melakukan ekspor, kita jual, kita tidak mampu mengolah. Setelah kita ekspor barang itu sudah jadi, kita yang beli lagi. Itu contohnya. Itu namanya juga dalam bentuk penjajahan secara halus, gitu kan. Dalam perekonomian, keamanan perekonomian, gitu kan. Ya kita mewujudkan aman dalam sektor perusahaan kita aman, tidak diganggu oleh negara asing, tidak terpengaruh oleh negara asing. Dalam artian apa? Perusahaan-perusahaan yang ada itu kami berharapnya adalah perusahaan yang asli dari Indonesia, gitu kan. Asli Indonesia, kita lokal produk dalam negeri, gitu. Yang diminta seperti itu adalah yang dicanangkan oleh pemerintah, memakai produk dalam negeri. Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah banyak produk-produk yang dari luar masuk ke negara kita. Bahkan perusahaan-perusahaan itu masuk di negara kita. Nah, seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu bentuk penjajahan yang secara halus. Kalau kita tidak memiliki rasa bela negara yang tinggi tadi, memiliki unsur-unsur tadi, cinta terhadap tanah air, kemudian rela berkorban, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa, maka yang terjadi adalah kita terjajah oleh negara lain. Kita hanya sebagai budak di negara kita sendiri. Kita terjajah walaupun kita terlihatnya sudah merdeka. Nah, seperti itu. Oke, sebentar.
malah slide-nya macet ini ya. Oke. Ini slide-nya macet sebentar ini. Tuh nggak bisa semua malah. Nggak bisa dibuka ini. Halo, masih bisa dengar suara saya ya? Bisa ya? Ini mohon maaf sekali, ini slide-nya macet, nggak bisa jalan. Ya, benar. Oke. Sebentar. Ya, tadi slide-nya macet ya. Nah, ini juga lama sekali ini slide-nya. Ditunggu sebentar ya. Ini agak macet ini slide-nya. Ya. Oke, nggak tahu kenapa ini, padahal jaringannya bagus, tapi kok macet gini, nggak seperti biasanya. Nah, bagus itu jaringannya. Ya, bisa dilihat untuk slide-nya. Ya, bisa dilihat bersama-sama ya slide-nya. Ya, usaha pembelaan negara penting dilakukan ya. Ini bagaimana dengan kehidupan manusia sebelum adanya negara, nih kita bisa lihat ini. Ini pendapat dari Thomas Hobbes. Ya, bisa dilihat ya slide-nya yang berikutnya. Oke, baik, tadi slide-nya macet ya, yang ada tigernya itu. Yang ada tigernya. Ini adalah usaha pembelaan negara penting dilakukan. Ini kita melihat gambaran pada zaman terdahulu sebelum kita merdeka. Ini menurut pendapat dari Thomas Hobbes bahwasanya manusia dulu itu adalah seorang Homo homini lupus. Sudah sering dengar kata ini ya, Homo homini lupus. Bahwasanya manusia merupakan serigala bagi manusia lain. Ya, karena mereka apa? Berusaha untuk mempertahankan dirinya. Jadi dia adalah saling memakan. Siapa yang kuat dialah yang menang. Seperti itu. Siapa yang kuat dialah yang menang. Makanya apa? Pada zaman dulu itu banyak sekali yang namanya penjarahan. Ada penjarahan. Kemudian ada bellum omnium contra omnes. Ya, yang artinya adalah perang manusia lawan manusia. Ya, bagaimana tidak ya kan? Pada zaman penjajahan dulu kita bisa lihat kita dijajah oleh negara asing, bahkan makan pun susah, kita disuruh untuk kerja terus. Kalau kita flashback kembali ke sejarah pada zaman kemerdekaan yang dulu, mungkin ada yang masih ingat gitu kan, ketika penjajahan Jepang kita disuruh untuk membuat rel kereta panjang sekali. Kita tidak digaji, ya kan? Kita tidak digaji. Kemudian kita dikasih makan seadanya. Bagaimana kita tidak menjadi serigala bagi manusia yang lain? Ya kan?
perut kita udah lapar, tenaga udah lapar ya kan, apa yang ada maka akan kita ambil gitu kan, walaupun itu teman kita sendiri. Ini waktu dulu kita belum begitu kenal dengan rasa kemerdekaan, dengan rasa bela negara itu, maka kita adalah serigala bagi manusia yang lain. Kita juga perang manusia lawan manusia. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke. Lambat ya, sering macet ini. Sabar ya. Slide-nya nggak mau jalan lagi ini. Halo? Untuk suara saya masih jelas ya? Emang kedengaran suara apa ya? Halo? Ya, masih dengar suara saya. Untuk slide-nya macet lagi ini. Bentar. Banyak trouble malam ini. Suara ngetik. Padahal saya sedang tidak ngetik ini ya. Slide-nya nggak mau geser. Duh. Ya udah, nggak apa-apa. Slide-nya nggak mau geser, mungkin pertemuan yang berikutnya nanti baru mau geser slide-nya ini. Iya, ini slide-nya betah sekali, nggak mau geser. Oke. Ya, baik, berhubung slide-nya ini nggak mau geser, waktu juga udah terbatas, tinggal 5 menit lagi. Ini ada tugas, sebetulnya ada tugas. Nah ini, ada tugas. Mungkin bisa dilihat untuk tugas pertama. Tugas pertama dari saya ini berkaitan dengan pendapat. Nanti silakan dari pernyataan di bawah ini diberikan pendapatnya. Bisa dilihat ya untuk tugasnya. Oke. Bisa dilihat untuk tugasnya. Oke, baik. Untuk tugasnya ini nanti saya upload, jadi jawabannya nanti tolong dikirim ke email saya ini. Berhubung malam hari ini mungkin sinyalnya nggak begitu bagus. Walaupun di sini kelihatannya indikatornya bagus sekali, tapi kenyataannya ini ya nggak begitu bagus, bahkan lambat sekali ini. Untuk memutar slide pun sangat lambat sekali. Nah, ini juga gak mau. Oke, untuk deadline-nya pertemuan yang berikutnya 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Baik, deadline-nya untuk minggu depan. Untuk deadline-nya minggu depan. Jadi saya waktunya masih lama sekali ini. Hanya memberikan sebuah pendapat. Hanya memberikan sebuah pendapat aja. Jadi dari pernyataan bahwa penjajahan itu pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan yang luar biasa karena nilainya kemerdekaan. Karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu hanya diberi pendapat. Diberi pendapat saja.
Nanti dikirim ke email. Ini sebagai tugas kita yang pertama. Jawabannya bebas, yang penting ini sesuai dengan pernyataan yang ada di sini. Bebas, jawabannya bebas. Ada hubungannya dengan pernyataan yang di atas ini. Oke. Bisa paham ya untuk tugasnya? Bisa dipahami bersama? Baik, bisa dipahami ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini untuk kelas malam hari ini agak terganggu. Mungkin karena jaringannya yang kurang begitu bagus. Batas waktu pengumpulan minggu depan, hari Senin depan, ya kan? Hari Selasa depan, mohon maaf, hari Selasa depan pengumpulannya. Selasa depan. Baik, karena waktu kita sudah terbatas, tinggal sedikit lagi. Mari kita akhiri aja pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya saya kembali lagi saya mohon maaf karena mungkin jaringan yang kurang bagus, jadi agak ini ya, belum waktunya selesai untuk slide saya, tapi ternyata waktu kita sudah habis. Ya udah, nggak apa-apa, kita ketemu lagi untuk minggu depan. Semoga semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini ya bermanfaat bagi saudara-saudara semua, seperti itu ya. Tetap semangat. Oke, tetap semangat buat saudara-saudara saya yang ada di sana. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.